Selamat siang, Bu Rian. Selamat siang Bu Mini, apa kabarnya? Kalau saya lihat dari raut muka Bu Mini sepertinya ada kebingungan. Ada yang bisa saya bantu Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Sebelumnya terima kasih ya, Bu Rian. Sebenarnya saya ingin berdiskusi dengan Ibu Rian, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi, apakah Ibu Rian ada waktunya? Kebetulan untuk saat ini saya memang sedang luang sih Bu, jadi kalau Ibu Mini mau diskusi bisa saja untuk hari ini. Iya, Bu. Di sini kita ke perpustakaan dulu ya, Bu ya. Boleh? Yuk Bu. Oh, baik. Baik, Bu Rian, di sini kan kemarin kan saya mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi yaitu modul 2.1. Di situ saya merasa tertarik sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi ini karena saya lihat ini di sini bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Benar sekali Bu. Kalau kita bahas tentang pembelajaran berdiferensiasi pasti menarik sekali ya. Di Iya, sini betul. apa yang bisa kita gali lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi menurut Bu Mini? Iya, yang bisa kita gali tentunya di sini sebenarnya saya berkeinginan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kepada guru-guru di sekolah. Oke, kalau Bu Mini sudah yakin nih ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kalau misalnya diberikan skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Mini ada di posisi skala yang keberapa? Mungkin skala saya ini di skala 8 ya Bu ya. Dan Hmm, harapan saya teman di sekolah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini karena saya melihat teman-teman di sekolah itu masih menerapkan pembelajaran di kelas yaitu dengan metode ceramah dan hafalan. oke. Kemudian apa kekuatan Bu Mini sehingga Ibu Mini itu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tentunya di sekolah kita? Ya, tentunya di sini saya ingin pembelajaran diferensiasi ini bisa diterapkan di kelas-kelas. Dengan begitu, kebutuhan belajar murid itu bisa terakomodasi dengan baik. Karena di sini pembelajaran berdiferensiasi itu ada beberapa gaya belajar murid yang tentunya setiap murid itu tidak sama gaya belajarnya. Jadi dengan adanya gaya belajar yang sesuai dengan keinginan mereka, maka kebutuhan belajar mereka itu bisa terakomodasi dengan baik. Oke. Untuk peluangnya sendiri nih, peluang dari Bu Mini untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini apa? Peluangnya yaitu jika seandainya guru-guru itu mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di sekolah, saya yakin Bu ya, nilai akademik kita di sekolah itu pasti akan lebih baik dari sekarang tentunya. Tepat sekali ya Bu, jadi menyesuaikan kebutuhan mereka ya Bu. Betul, betul sekali sangat mengakomodasi. Ngomong-ngomong soal proses pembelajaran, tentunya di situ akan ada hambatan ataupun tantangan dalam proses pembelajaran. Nah, praktik baik yang akan Ibu bagikan itu kira-kira hambatan atau tantangannya apa ya, Bu? Hambatannya tentu di sini tentunya saya harus kuat mental juga ya Bu ya, karena Hmm, kan hmm. ada senior-senior mungkin yang mereka merasa ini misalnya eh, orang junior ya eh, Iya. Hmm. saya menggurui. Tapi di sini tentunya saya akan menguatkan keinginan saya itu dengan kepala sekolah dulu sehingga beliau juga bisa membantu saya dalam mengkoordinasikan semua ini sehingga tidak ada terkesan saya itu menggurui tapi di sini saya hanya bertujuan untuk berbagi praktik baik terhadap rekan-rekan sejawat. Wah, keren sekali, Bu. Jadi guru-guru di situ kalau bisa saya tangkap nih bisa merasakan nyaman gitu ya ketika Ibu sharing karena Ibu di situ lebih memposisikan sebagai kolaborasi dengan belajar bersama-sama bukan menggurui ya, Bu ya. Ya betul sekali Bu Rian. Kemudian apa rencana Ibu Mini selanjutnya?
Rencana saya selanjutnya yaitu saya akan eh, menyiapkan lembar asesmen, kemudian melaksanakan asesmen, dan tentunya menyiapkan modul ajar yang berbasis pembelajaran berdiferensiasi untuk saya terapkan di kelas. Oke. Dengan strateginya, Bu, bagaimana dengan strategi Ibu sendiri? Strategi yang akan saya gunakan yaitu saya akan melakukan demonstrasi di kelas saya yaitu pada materi IPAS dengan dilihat oleh rekan-rekan sejawat. Oke. Tentunya kita punya waktu yang tepat nanti ya Bu ya untuk merencanakannya. Nah, di sini kapan rencana waktu yang akan Ibu laksanakan? Rencananya setelah ini percakapan ini saya akan membuat lembar asesmen, kemudian setelah itu saya akan melaksanakan asesmen dan kemudian menyiapkan modulnya dan saya akan lakukan pada hari ini adalah hari Kamis ya Bu Rian ya. Berarti saya akan melaksanakan demonstrasi itu pada hari Seninnya. Oke. Kalau dengan keberhasilannya, bagaimana ukuran keberhasilannya menurut Ibu Mini? Ukuran keberhasilannya jika apa yang saya terapkan di sini, kemudian tujuan pembelajaran itu bisa dicapai oleh murid-murid. Oke. Siapa saja yang akan membantu Bu Mini agar rencana Ibu Mini ini bisa terwujud atau tercapai? Tentunya rencana ini bisa terwujud yang dukung itu yaitu pertama itu kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat dan tentunya saya juga butuh motivasi eksternal dari Bu Rian sendiri selaku partner saya. Oke. Baiklah Bu Mini, saya akan selalu mendukung Bu Mini nih. Kemudian, Terima kasih, Bu ya, Rian. kemudian apa komitmen Bu Mini agar kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik nanti ke depannya? Komitmen saya adalah saya akan konsisten dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian komitmen saya juga, saya berharap juga guru-guru juga tetap konsisten untuk mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas mereka juga. Baik Bu Mini, adakah lagi dukungan lain yang Ibu perlukan selain dari kepala sekolah dan rekan sejawat? Dukungan lain yang saya butuhkan tentunya sarana dan prasarananya, Bu Rian. Kemudian motivasi dari diri saya sendiri dan juga motivasi dari rekan-rekan sejawat tentunya. Baiklah, semoga rencana Bu Mini itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Ya. Bagaimana perasaan Bu Mini nih setelah kita berdiskusi tadi? Saya merasa lebih apa ya, lega, plong. Alhamdulillah akhirnya saya bisa menyampaikan unek-unek saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik Bu Mini. Karena kita kalau di dalam sekolah atau proses pembelajaran tentunya memang banyak ya Bu ya kasus-kasus yang tentunya kita eh, perlu untuk berkomunikasi atau berdiskusi bersama. Betul Baik Bu sekali. Mini, Ya. ya. Apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan mungkin? Saya rasa cukup ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Rian atas pencerahannya. Senang berdiskusi dengan Ibu Rian. Saya permisi dulu Bu karena saya sudah ada jam di kelas juga. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama Bu Mini. Semoga kita selalu bisa berbagi praktik baik ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Sama-sama Bu Mini. Silahkan Bu Mini. Ya, terima kasih Bu.